Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa berkumpul setelah salat berjamaah melakukan kajian-kajian keilmuan yang dilakukan setiap Ahad di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk semangat memahami keislaman dan kemudian menambah keyakinan kita tentang ajaran-ajaran Islam yang bersifat ilmiah. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita dan qudwah kita bersama-sama. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang masalah yang viral yang saya kira Bapak dan Ibu sudah mendengar, mungkin sudah membaca, mungkin juga sudah ikut kajiannya, yaitu tentang konsep Muhammad Syahrur tentang milkul yamin. Jadi konsep Muhammad Syahrur tentang milkul yamin. Sebelumnya saya menjelaskan dulu bahwa Muhammad Syahrur masih hidup sampai sekarang, umurnya 81 tahun, aslinya orang Syria. Kemudian dia adalah insinyur teknik sipil sampai S3-nya, tidak punya latar belakang pendidikan agama. Beda kita dengan orang Arab kalau disebut pendidikan agama mungkin lebih rendah kita daripada Muhammad Syahrur begitu. Kalau kita menyebut diri kita nggak punya pendidikan agama, kita bandingkan dengan orang Arab yang nggak punya pendidikan agama, mungkin lebih rendah kita pengetahuan agamanya. Kenapa? Mereka punya bahasa Arab, itu yang pertama. Yang kedua, di sana banyak kajian-kajian yang luar biasa, begitu. Baik di Syria, di Mesir, di mana saja di dunia Arab itu banyak. Kemudian orang-orang awamnya banyak mengerti hadis, tahu hadis. Walaupun tidak mengerti, jadi harus kita bedakan. Saya katakan dulu, harus kita membedakan mana ilmu, mana sumber ilmu. Nah, mereka sumbernya tahu, tapi mungkin ilmunya tidak tahu. Kalau kita bukan hanya ilmu nggak tahu, sumbernya mungkin juga nggak tahu. Nah, itu beda. Jadi itu perbedaan antara kita dengan orang Arab. Jadi memang beda. Makanya kenapa Muhammad Syahrur itu bisa berbicara gitu luas dengan argumentasinya tentang milkul yamin. Nanti akan kita jelaskan itu yang pertama tentang Muhammad Syahrur. Yang kedua, milkul yamin yang ditulis oleh Muhammad Syahrur ini sebenarnya sudah lama mendapatkan kritikan. Bahkan ada 4 buku yang jelas mengkritik Muhammad Syahrur. Kemudian ada selebihnya 11 buku yang mengkritik secara umum pemikiran-pemikiran Muhammad Syahrur. Jadi sudah lama. Dan pemikiran Muhammad Syahrur ini nggak pernah dipakai di negeri Arab, walaupun dia menjadi sebuah pemikiran di sana, tapi dianggap sebagai pemikiran yang biasa saja. Nah, di Indonesia kita mengetahui bahwa banyak para mahasiswa itu senang mencari hal-hal yang kontroversial. Jadi maka kemudian ada seorang bernama Abdul Aziz menulis tentang konsepnya Muhammad Syahrur. Yang ditulis dari konsep Muhammad Syahrur itu adalah tentang milkul yamin. Kata milkul yamin ini atau yang sama dengannya itu
Di dalam Al-Quran itu ada terdapat 15 kali ungkapan. Dan milkul yamin ini ya disepakati di dalam Islam ya, yang dimaksud adalah budak. Itu disepakati oleh ulama-ulama klasik ya, para sahabat Nabi, ulama-ulama klasik ya, atau kita sebut ulama-ulama salaf, itu semua menyepakati milkul yamin itu adalah budak. Itu yang pertama. Kemudian yang disebut dengan hubungan marital gitu, atau non marital begitu. Marital ini kan sebenarnya kayak bahasa Inggris juga, married begitu ya. Cuma ini bahasa ininya ya, bahasa Latinnya gitu ya. Marital dan non marital itu ya, kemudian diambil ke dalam bahasa, dipakai dalam bahasa ilmiah ya. Non marital itu ya dimaksudkan oleh Muhammad Syahrur adalah hubungan ya, yang dilakukan tanpa pernikahan. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ada 3 kali disebutkan, dalam surah Al-Mu'minun ada ya. Bahkan para ulama banyak yang mengatakan ketika dalam surah Al-Mu'minun nanti ayat 7 dan 8 kalau saya tidak salah ya, itu dikatakan bahwa seseorang mesti menjaga auratnya, kemaluannya begitu, kecuali kepada istri-istrinya atau kepada budak-budak yang dimilikinya, begitu ya. Nah, itu di dalam di dalam surah Al-Mu'min begitu. Maka kemudian dikatakan boleh melakukan hubungan kepada budak ya tanpa dilandasi dengan pernikahan, boleh. Tetapi Muhammad Syahrur ya, dia mengatakan begini ya, dia katakan bahwa konsep non marital ya adalah hubungan seksual ya yang mempunyai dasar hukum, Kalau Islam itu ya adalah anti perbudakan, begitu dia katakan begitu. Kalaupun perbudakan itu hilang, maka hukum itu tidak hilang. Kata dia, kalau hukum itu hilang, ya, hukum hubungan non marital itu, maka Islam itu tidak anti perbudakan. Itu menurut Syahrur. Ya. Ini jangan dikomentari dulu ya, ini bukan kata saya. Ya. Mungkin Pak Ilham ini, saya memang senang meneliti begitu. Ya. Nanti saya akan di kata saya, bukan ini saya katakan Muhammad Syahrur, bukan dari awal Muhammad Syahrur. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya di dalam bagi kita, ya, adakah konsep hubungan seksual ya dengan tidak adanya pernikahan? Maka jawabannya ada. Jadi non marital itu bukan tidak ada, ada. Ya, nanti saya akan sebutkan beberapa pendapat ulama ya. Jadi non marital itu ada, ya. Dan itu disyariatkan. Apa dalilnya? Tadi itu dalam surah Al-Mu'min, au ma malakat aymanukum illa ala azwajihim au ma malakat aymanukum, kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak yang mereka miliki, budak-budak wanita. Ada. Ya. Nah, tetapi di dalam Islam ya, konsep non marital itu
hanya dimiliki oleh budak, maka sebutannya malakat aiman. Enggak ada dalam Al-Quran itu ya hubungan non marital yang tidak menikah itu kecuali kepada budak. Tidak. Kenapa budak itu kenapa disebut milkul yamin? Kalau di dalam 8 asnaf zakat itu wasailina wafir riqab, gitu ya. Ar-riqab itu apa artinya? Budak. Ya. Jadi oleh para ulama disebutkan milkul yamin itu adalah budak. Kenapa? Karena kata milku itu adalah kepemilikan penuh, begitu. Karena dibedakan dalam Islam antara istri dengan sebuah kepemilikan. Karena istri itu bukan dimiliki suami, ya, bukan dimiliki suami. Karena istri itu bukan berupa barang, tapi dia partner dalam hidup. Tapi kalau milkul yamin yang disebutkan dengan budak tadi, itu adalah kepemilikan penuh. Dia bekerja, dia boleh diperjualbelikan dan boleh melakukan hubungan seksual kepada budak. Boleh. Beda antara seorang laki-laki kepada wanita yang mau diperistri. Itu dalam Islam disebut sebagai az-zawjiyah. Ada pernikahan di antara keduanya, pakai mahar, ya, wajib itu, rukun dalam Islam. Kalau tidak ada, tidak boleh menikah, begitu. Ya. Kemudian mesti ada wali, ada saksi. Dan tujuan pernikahan itu bukan hanya hubungan seksual. Tapi tujuannya apa pernikahan itu? Mempunyai keturunan. Nah, Syahrur itu sebenarnya teliti, ya, Muhammad Syahrur dalam konsepnya itu sebenarnya teliti sekali mengenai ya konsep non marital itu. Teliti sekali sebenarnya. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa non marital itu ada dalam Islam. Itu dia teliti betul. Ya. Saya setuju dengan itu. Ya. Tapi dia lemah di dalam ya memberikan keberlangsungan hukum ini sampai sekarang. Nah, itu dia dianggap lalai, bahkan salah mutlak. Kenapa? Karena kemudian dia katakan bahwa non marital itu syaratnya, katanya, karena tidak ada lagi perbudakan, syaratnya itu bahwa bukan saudara, bukan sedara, bukan muhrim lah, ya. Kemudian tidak boleh kepada istri, kepada seorang perempuan yang sudah bersuami. Kemudian tidak boleh kepada ibu tiri atau kepada bekas istrinya bapak. Dan itu hanya dilakukan oleh seorang laki-laki kepada wanita, tidak boleh sebaliknya. Padahal di dalam Islam, kalau seorang wanita punya budak laki-laki atau sebaliknya, itu boleh melakukan hubungan seksual. Ya, boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi memang begini ya, Syahrur itu saya anggap itu memang tidak ada pelarangan ya tentang perbudakan, itu nggak ada dalam Islam. Baca di ayat-ayat itu nggak ada pelarangan tentang budak. Tapi apakah budak itu nanti bisa ada lagi? Itu perdebatan para ulama panjang sekali. Karena tidak ada pelarangan tentang perbudakan itu. Di dalam milkul yamin itu
ya, budak itu didapat dari peperangan, bukan didapat dari negeri yang ditaklukkan, bukan. Contohnya Islam itu kalau ketika menaklukkan sebuah tempat, ya, pada waktu masa-masanya ada tawaran perang, itu Islam itu tidak mengambil wanita-wanitanya menjadi budak, kecuali wanita-wanita yang dibawa pada saat perang, laki-laki yang ada dalam peperangan, itu yang dijadikan budak. Nah, apa dasarnya Islam itu anti perbudakan? Maka kemudian hilanglah hukum ini dengan hilangnya perbudakan. Dalam Al-Quran, ya, kalau seseorang menzihar istrinya, ya, menuduh istrinya itu, menzihar istrinya itu kayak ibunya, katanya begitu, itu kafaratnya salah satunya adalah memerdekakan budak. Yang kedua, kalau berhubungan suami istri di bulan Ramadan, maka di siang bulan Ramadan salah satunya adalah kafaratnya membebaskan budak. Sumpah kafaratnya adalah membebaskan budak. Membunuh dengan tidak disengaja atau keliru, kafaratnya adalah salah satunya membebaskan budak. 8 asnaf itu tadi yang disebutkan, salah satunya tujuannya adalah membebaskan budak. Jadi Islam itu secara tidak langsung, walaupun tidak mengatakan perbudakan itu tidak ada atau dilarang dalam Islam, ya, tapi Islam berusaha menghapuskan perbudakan. Maka ada ulama-ulama yang mengatakan apabila nanti perbudakan itu ada pada suatu masa karena adanya peperangan, maka mungkin, ya, hukum itu bisa berlaku kembali. Itu nggak tahu, bisa saja terjadi. Contohnya misalnya sekarang terjadi peperangan di Syria, mungkin saja ada orang yang diperjualbelikan, walaupun sekarang ada hukum internasional yang mengatakan tidak boleh adanya perbudakan. Tapi bisa aja ada yang diperjualbelikan. Dan kalau itu kan regional, begitu ya. Kalau itu terjadi secara menyeluruh di dunia ini, maka bisa saja jadi ada perbudakan. Nah, Syahrur, ya, dia keliru mengambil sebuah hukum itu. Maka dia katakan bahwa dia membedakan antara non marital dengan zina. Ya. Padahal di dalam Islam itu dibedakan juga non marital dengan zina. Tapi bagi dia non marital ini bisa dilakukan hingga sekarang. Perbedaannya begini, saya katakan kelemahannya Syahrul itu begini. Dia menyamakan wanita budak dengan wanita bebas. Itu sudah pasti dalam istilah kaidah itu al-qiyas ma'al farid batil, begitu. Itu dalam kaidah bahwa mengkiaskan sesuatu kepada sesuatu yang berbeda itu nggak bisa, pasti rusak. Kenapa? Antara wanita yang bebas dengan wanita yang diperbudak itu beda sekali. Wanita diperbudak itu adalah barang kepemilikan penuh, boleh dibunuh saja boleh. Makanya kita ingat sejarah, ada seorang wanita namanya Sumayyah, wanita pertama dalam Islam yang dibunuh. Kenapa tidak ada orang Islam yang membelanya pada saat itu? Kenapa? Karena dia budak, nggak boleh diganggu. Bilal, kenapa tidak ada sahabat yang marah ketika dia ditimpa batu? Nggak ada, kan? Tidak ada sahabat yang marah. Tapi dibebaskan oleh Abu Bakar. Karena itu kepemilikan, dihormati sekali pada masa itu. Memang itulah yang disebut dengan perbudakan itu. Nah, kekeliruannya Syahrul itu di situ, bahwa menyamakan wanita bebas dengan wanita yang dijadikan budak.
Kan tidak ada yang protes kalau Sumayyah itu dibunuh oleh Abu Jahal. Nggak ada yang protes. Ada sahabat yang protes? Nggak ada. Ada yang marah-marah datang mau bunuh dia? Nggak ada. Karena itu budak. Ada yang marah-marah ketika Bilal ditimpa batu? Nggak ada. Bahkan Abu Bakar itu datangnya baik-baik. Udahlah, aku beli aja. Nggak ada pakai pedang. Kalau nggak kau jual sama aku, nggak ada. Karena itu terserah pemiliknya. Itu budak pada masa itu. Makanya tadi saya katakan Syahrul keliru dalam membuat kias. Ya. Kias itu mesti ada kesamaan saya katakan kesamaan hal yang mendasar. Misalnya kalau khamar itu kiasnya kepada sesuatu yang lain yang sekarang ini muncul adalah memabukkan, menghilangkan akal. Maka ketika sabu-sabu, ketika macam-macam itu menghilangkan akal, itu masuk dalam kategori khamar, walaupun bukan minuman. Jadi lemah sekali, makanya banyak kritikan terhadap Muhammad Syahrul. Ya. Dia katakan zina itu adalah perbuatan di depan umum. Kalaupun dilakukan oleh suami istri, kata dia, yang sah di depan umum, tetap namanya zina. Tapi kalau dia perilakunya dilakukan dengan sembunyi, ya, kemudian memenuhi persyaratan tadi, tidak muhrim, belum mempunyai suami, ya, nah, itu maka dibolehkan untuk ya melakukan hubungan itu. Disitulah kelirunya Muhammad Syahrul. Ya. Sedangkan kata-kata Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Kata-kata Al-Quran yang saya sebut 15 ayat dalam Al-Quran itu dengan kata milkul yamin atau malakat aimanuhum dan sebagainya, itu kata kepemilikan untuk melakukan hubungan tanpa pernikahan. Dan itu ada ketika adanya perbudakan, karena itu dianggap barang. Ketika tidak ada perbudakan, itu nggak ada. Hukum itu akan selalu, ya, al-hukmu dalam sebuah kaidah usul fikih dikatakan, kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'illah. Hukum itu selalu berada pada sebab-sebab yang muncul. Jadi kalau nanti muncul lagi, hukum itu akan berlaku. Karena memang hukum itu tidak dihapus. Itu betul Bapak Ibu, bahwa hukum non marital itu kepada perbudakan dihapus, nggak dihapus itu hukumnya. Perbudakannya dihapus. Kalau perbudakannya dihapus, hukumnya ikut tidak ada. Tapi kalau nanti perbudakannya itu pada suatu saat muncul lagi, hukum itu bisa berlaku. Memberikan juga ya kritikan terhadap Syahrul yang ada di buku-buku. Itu nggak ada sama sekali kritikan itu. Tidak menjadi pertimbangan dan tidak menjadi sebuah kritikan. Kritikan terhadap Muhammad Syahrul tentang milkul yamin. Ya. Gimana? Iya, tapi tidak dilakukannya. Kritikannya ada, tapi tidak pada pokok masalahnya. Kritikannya itu pada soal perbedaan. Kenapa laki-laki boleh, perempuan tidak? Iya, maksud saya bukan itunya. Iya, tapi maksud saya kritikan yang cuma hanya dikatakan untuk, kenapa hanya untuk wanita, tapi laki-laki tidak, begitu kan? Ya. Bukan itunya, karena itu tidak dikritik oleh para ulama sebenarnya. Yang dikritik para ulama itu tentang milkul yamin yang hukumnya dibolehkan sampai sekarang ini. Itu yang tidak dikritik oleh tidak dimasukkan dalam disertasinya Abdul Aziz itu. Ya. Itu kan lemah sebenarnya. Kalau cuma hanya perbedaan kenapa laki dan perempuan, itu sudah salah. Gitu. Laki dan perempuan tetap tidak boleh kan? Kenapa kritikan tidak dimasukkan?
Nah, itu kelemahan, saya kira itu kelemahan pembimbingnya. Begitu. Ya. Kebetulan saya punya disertasinya itu, ya, sudah dikirimkan ke kita PDF-nya begitu. Ya. Saya sudah baca itu. Ya. Itu kritikan yang seperti enggak cuma perbedaan itu betul, tapi itu dalam Islam dua-duanya tidak boleh. Kenapa tidak dilakukan kritikan itu, maksud saya? Ya. Nah, ini mesti ya dilihat secara komprehensif oleh pembimbing, tetapi pembimbingnya tidak melakukan itu. Atas dasar apa pembimbing tidak melakukan itu? Di Indonesia ini, Pak, ya, itu beda dengan di Arab, ya. Di Arab itu ketika Nasr Abu Zaid menulis tentang hermeneutik, ya, di dalam Al-Quran, ya, itu kemudian disebut oleh Sobru Sahil, pengujinya itu dia sebagai seorang yang murtad. Hermeneutik Nasr Abu Zaid, ya, itu bisa begitu dalam pengujian. Jadi kalau di Indonesia ini agak berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau penulisan itu sesuai metodologi, maka sudah selesai itu. Itu yang tadi saya katakan. Ya. Jadi kalau misalnya seperti Abdul Aziz dia mendukung pendapat Muhammad Sahrur dengan metodologi yang sudah sesuai, yang diperuntukkan dalam penulisan, maka pasti lulus. Nah, itu lemahnya kita di Indonesia ini. Ya. Karena polanya mengikuti begitu. Jadi saya juga mengklarifikasi bahwa UIN tidak pernah melakukan misalnya, oh ini boleh, bukan, karena mereka punya pakem, ya, bahwa kalau ini sesuai metodologi. Karena itu di Indonesia begitu. Kalau sesuai metodologi tidak boleh seorang mahasiswa itu tidak diluluskan, kecuali dari awal judul itu tidak disetujui. Nah, itu reglanya, ya. Gitu ya perbedaannya, ya. Kalau judulnya nggak disetujui baru dari awal. Tapi kalau sudah masuk judul, disetujui, ya, judulnya, metodologinya sudah jelas, sudah pasti lulus. Ya. Maka di UIN itu tidak ada pertimbangan manfaat. Saya begini, kalau kita lihat abstraksinya itu kan tujuan penelitian itu untuk mencari pembenaran terhadap hubungan seksual non-marital. Jadi tujuannya itu. Nah, dilihat dari tujuannya ini sebenarnya, wah ini ngaco nih, ini bisa buat geger nih, karena hukum yang tadinya haram itu menjadi boleh, sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, apakah di universitas seperti UIN tidak mempertimbangkan soal ini dalam soal misalnya hak? Jadi nggak perlu lah kau karena nggak bermanfaat gitu. Apakah tidak dipertimbangkan? Bukan hanya UIN, ya, seluruh universitas di Indonesia kalau sesuai dengan metodologi itu pasti sudah pasti lulus. Jadi ini jangan UIN yang ditimpakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini bukan karena saya ngajar di UIN, bukan. Tapi saya ingin memberitahu bahwa begitu di Indonesia. Makanya saya sebut Indonesia. Ya. Yang kedua, ya, identik dengan Islam. Yang kedua, bahwa konsep non marital itu ada di Islam. Itu tadi saya katakan. Nah, ketika isinya itu kan, makanya tadi saya katakan mungkin ada kelemahan pembimbingnya karena tidak menyertakan kritikan. Karena di dalam kode etik ilmiah, ya, sesuatu yang sudah sesuai metodologi dianggap ilmiah. Itu dalam kode etik ilmiah. Akibatnya gimana, Ustaz? Ya. Ya mudah lah karena bisa dibenarkan. Nah, gimana? Siapa yang tanggung jawab? Iya, sebenarnya semua keilmuan itu kan, ya, tidak ada. Dulu kan pernah saya katakan di sini, ilmu itu kan nggak ada yang benar 100%. Sekarang misalnya saya kasih contoh. Kalau dalam buku tafsir ada Israiliyat, yang tanggung jawab siapa? Ini pertanyaannya. Maksudnya ke hukum, Ustaz.
Iya, Israiliyat itu kan hukum. Misalnya cerita Israiliyat itu kan dihukumi kan tak boleh. Ketika di dalam tafsir itu ada Israiliyat, ini bukan membela, ini maksudnya ingin memberikan penjelasan, ya, bahwa ketika dalam tafsir itu ada Israiliyat, yang tahu jawab siapa? Ini balik pertanyaan Ustaz. Misalnya gini ya, ada misalnya saudara kita melakukan hal itu, kita ditanya, nah itu boleh menurut ini hukum marital tadi istilahnya, keluaran dari ini. Nah, Iya. jawabnya gimana kita? Untuk misalkan bahwa itu nggak boleh gitu. Ya itulah pentingnya kita belajar seperti tadi. Tadi kan sudah dikatakan pasti tidak boleh kan, kalau bukan pada budak. Itu yang pentingnya belajar. Itu benar Ustaz. Ya. Yang tadi seperti katakan dari tadi sebenarnya ada mungkin meluruskan ini terlepas dari masalah konsep akademis gitu. Iya. Karena orang akan pikir yang diterapkan ini itu sudah sesuai sertifikat ulama seperti yang saya sudah dihalalkan gitu. Iya. Karena kan ada Iya. cap halalnya gitu. Nah itu ke generasi muda kita gitu, yang milenial sekarang ini. Iya. Iya, saya kira begini ya. Kesalahan-kesalahan itu pasti ada. Nggak bisa kita sebut misalnya suatu institusi itu benar seluruhnya. Jadi kita juga tidak boleh dalam hal ini kemudian memberikan justifikasi secara menyeluruh. Itu kesalahan itu pasti ada, dan itu kan sudah diakui kesalahan itu. Menurut Ustaz, mungkin harus ada, mungkin opini saya salah ya, harus ada batasan bahwa ini adalah ranah akademis gitu, yang harusnya tidak keluar ke ranah yang udah masyarakat gitu. Karena kalau yang namanya ranah akademis itu sesuatu yang masih saya bilang salah benar. Kita keluar dari ranah ini, memang yang blow up media ya, itu udah jadi pertama orang tua juga akan resah gitu istilahnya. Iya. Guru ngaji akan gersah lagi Ustaz. Iya. Tapi kan zaman sekarang kan seperti itu, ya. Makanya saya katakan bahwa ya klarifikasi yang dilakukan oleh penguji itu kan sebenarnya kritikan pengujinya kan ada. Kan mungkin bapak-bapak juga sudah menerima dan ibu sudah menerima kritikan para penguji itu. Penguji itu merubah judulnya menjadi problematika, menjadi konsep non marital menurut Muhammad Syahrul, supaya penulisnya itu menurut pengujinya supaya penulisnya terbebas dari hal itu. Maka itu diapakan karena itu nggak bisa ditahan. Jadi ketika misalnya seseorang, misalnya saya ya, atau ada orang yang menulis di UIN atau di mana saja, kalau itu memang bisa ditulis menjadi sebuah disertasi, itu nggak bisa ditolak. Itu konsepnya begitu. Apa saja itu. Iya. Nah, mungkin ini Ustaz, saya kalau misalnya konsep judulnya seperti itu, mungkin benar ya. Sama seperti saya bilang, konsep halalnya babi menurut Kristen. Itu jelas. Gitu. Iya. Nah ini seakan-akan karena keluar dari UIN itu menurut Islam jadinya. Itu yang membuat jadi rancu. Ya itu harus dibaca secara keseluruhan. Itu yang saya maksud. Makanya kita harus belajar ini. Memang kesalahan itu Pak, nggak bisa kita hindari. Itulah dia. Ya, ketika hal ini kemudian di blow up begitu, sebenarnya yang rugi kita, karena kita tuh nggak mungkin menghindari kesalahan. Itu dia. Ya, bahwa konsep ini salah itu betul. Itu maka tadi kita klarifikasi konsep itu salah. Tapi ketika ini di blow up, yang rugi itu kita, seakan-akan bahwa manusia itu nggak bisa salah. Maka tadi saya sebut tadi di awal, dulu juga sering saya katakan, antara ilmu dengan sumber itu pasti berbeda. Sumber itu tidak pernah salah, tapi ketika ada campur tangan manusia, itu pasti ada kesalahan. Dan kalau ditanya apakah itu wajar, kesalahan itu wajar. Kecuali setiap detik orang itu salah atau institusi salah, itu baru nggak wajar. Makanya konsep ini ya memang keliru. Seharusnya kalau menurut saya ya seharusnya ini ya
Abdul Aziz itu ketika ujian tertutup tidak lulus seharusnya. Nah itu Pak, bahkan ketika mereka Abdul Aziz mengajukan judul saja, seharusnya sudah ditolak dengan mempertimbangkan ini tidak bermanfaat. Karena ilmu itu harus bermanfaat, apalagi untuk UIN yang itu identik dengan Islam. Kalau mengajukan judul itu kan itu boleh-boleh saja Pak. Itu tergantung pembimbingnya sebenarnya. Kan pembimbing yang mengarahkan. Karena judulnya itu sudah memberitahu Pak bahwa Abdul Aziz itu mencari justifikasi terhadap hubungan seksual non-marital. Sudah kelihatan dia mencari-cari penghalalan gitu. Ya seharusnya pembimbingnya bukan tidak diterima ya. Maksud saya gini, kalau memenuhi persyaratan ini kita berbicaranya ilmiah ya. Kalau dilihat dia memenuhi persyaratan ilmiah itu diterima Pak. Tetapi yang paling penting di situ yang memegang ininya adalah pembimbing. Itu sebenarnya ya. Hak ini harus dibedakan ya. Harus dibedakan. Jadi misalnya dulu ada disertasi yang ditulis oleh seseorang ya, diterima di awalnya ya bahwa wanita itu bagaimana kedudukan wanita dalam rumah tangga. Tapi ketika mencapai sebuah kesimpulan yang tidak sesuai dengan Islam, kemudian disetop oleh pembimbingnya. Tapi itu ilmiah, tapi tidak sesuai dengan Islam begitu. Ini kan permasalahannya. Nah sekarang pembimbingnya lah yang harusnya ya mengatakan bahwa kan begini Pak, disertasi itu diuji. Kita kan tahu lah, semua tahu. Tulisan itu diuji baru dikasih ke pembimbing kan, begitu. Jadi diuji dulu dia di sini, baru dikasih ke pembimbing. Pembimbing lah yang punya hak penuh. Kalau kata pembimbing ini nggak bisa diuji, selanjutnya ya sudah. Ya. Nah makanya pembimbingnya saya katakan lemah sekali ketika dia tidak meminta kepada Abdul Aziz ini untuk menyertakan kritikan terhadap pendapat Syahrul. Gak ada kritikan itu. Kalau yang disebut antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dua-duanya juga tak boleh, gitu ya. Saya ingin kembali ke substansi. Penelitian Abdul Aziz itu menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan seksual non marital halal. Dasarnya Al-Qur'an ayat 5 dan 6. Di situ disebutkan di surat itu bahwa jagalah kemaluanmu kecuali terhadap istri-istri dan hamba sahaya atau budak yang engkau miliki. Memang ada konsep perbudakan itu, ada konsep hak milik di situ. Kalau hak milik artinya kita boleh menikmati milik kita gitu. Tapi ada juga ulama seperti misalnya kalau di Indonesia Quraisy, kemudian ada juga Ahmad Mustafa Al-Marati berpendapat begini, menafsirkan begini, kalau Quraisy di Al-Misbah meskipun budak, tapi ketika ini melakukan hubungan seksual itu harus didasari dengan akad nikah. Di sini perbedaannya. Sementara Syahrul itu boleh berhubungan dengan budak tanpa nikah. Yang nikah, yang menghalalkan istri adalah akad nikah, budak hak kepemilikan gitu ya. Konsepnya Syahrul. Tapi ada juga yang mentafsirkan, bisa salah satunya Quraisy mentafsirkan bahwa meskipun budak itu harus tetap melalui akad nikah. Bagaimana pendapat Anda? Iya. Ulama itu terbagi dua, itu bukan hanya pendapat Syahrul. Bahwa tidak adanya pernikahan, itu ulama pun ada yang mengatakan itu. Itu dia. Jadi kalau tafsiran, jadi begini Pak, ini Bapak mesti paham Ibu ya. Kita harus bedakan antara tafsiran dengan apa yang tertera di ayat. Di ayat itu sebutannya, makanya ada ulama mengikuti ayat itu. Mengikuti ayat itu bagaimana? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Gak usah menikah, gak apa-apa. Ada yang mengatakan mesti menikah. Itu perbedaan gak apa-apa. Memang ada perbedaan itu. Ya. Makanya
apakah konsep halal yang berhubungan seks di luar nikah itu? Jawabannya halal, tapi sesuai persyaratan Islam. Begitu, Pak. Ya. Ini bertanya Ustaz, konsep dari Muhammad Sarul itu sebenarnya berhubungan seksual dengan non budak itu dan non istri itu sebenarnya halal atau tidak? Ya kalau semua ulama haram. Nah, Muhammad Sarul itu halal. Nah ini ya judul awal dari Abdullah itu kan sebagai keabsahan kehalalan dari seks marital. Nah jadi artinya ketika Iya, saya tanya sama Pak, halal nggak seks marital itu dalam Islam? selama sama budak halal. Ya sudah itu ya. Makanya nanti isinya yang perlu dilihat. Jadi ini jangan kita bermain dengan kata-kata. Itu dalam tafsir itu begitu. Misalnya begini ya, saya katakan, saya kan pernah ungkapkan di sini. Babi itu halal nggak? Gini. Kecuali ada kecualinya. Tidak halal babi itu. Itu permasalahannya. Babi itu nggak bisa halal, dia tetap haram, tapi boleh begitu dimakan. Jadi kalau ada orang yang menghalalkan babi, ya nggak benar. Tapi membolehkan makan babi, iya, gitu. Nah sama dengan konsep tadi, apakah dalam Islam ada konsep non marital? Ada. Jawabannya begitu. Tapi dengan persyaratan. Kenapa ayatnya menunjukkan itu? Nah, apakah ulama tidak berbeda pendapat tentang menikahi budak dengan tidak menikahi budak? Berbeda pendapat. Nah, ini maksudnya pertanyaan bukan dengan masalah konsep Islam, Ustaz. Konsep Muhammad Sarul. Muhammad Sarul maksudnya di luar yang tadi, itu dia menghalalkan kan? Iya. Jadi saya selama suka sama suka atau apapun itu ya syaratnya dia tidak poliandri, begitu ya? Iya, maksudnya bukan muhrim. wanita yang bebas lah ya. Yang belum nikah ya. Iya. Tanpa pernikahan itu halal. Iya betul. Nah itu maksudnya yang membuat judul awalnya ini sebagai keabsahan. Seakan-akan ketika itu diluluskan nanti seakan-akan ya itu bahwa enggak gini Pak, gini. Sebagai keabsahan itu kan belum disebutkan syaratnya di situ di awal itu. Syaratnya apa? Kan menurut Muhammad Sarul halal. Iya maksud saya dalam disertasi ini. Enggak, ini kita kembali ke disertasinya. Iya, disertasi ini maksudnya. Kan pertanyaan disertasinya itu kan menghalalkan non marital gitu ya. Gitu kan? Iya, tapi bukannya dengan non budak. Iya, ini kan umum dulu pertanyaannya ini. Begitu kan? Iya, makanya kemudian di dalam isinya baru disesuaikan dengan persyaratan. Begitu. Itu yang saya maksud. Ya, yang saya maksud bahwa kenapa disertasi ini diloloskan? Karena memang sesuai dengan kondisi ilmiah. Masalah tadi masalah hukum pertanyaannya simpel. Apakah menurut Muhammad Sarul itu menghalalkan seks marital dengan non budak? Iya. Itu halal. Halal, betul. Enggak menurut Islam. Ya enggak. Iya penjelasannya. Iya. Kalau itu kalau menurut saya itu disertasinya benar dan lulus itu. Ini kalau kode ilmiahnya ya. Kesalahannya itu yang tadi Ustaz bilang menyamakan antara perempuan bebas sama budak itu Iya. kesalahan satu. Fatal betul itu kesalahan. Itu yang dikritik. Ya. Sampai siang Ustaz. Nah, Ustaz, ada nggak hadis Nabi yang menyebutkan pada saat Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad perbuatan berjalan dengan Nabi Muhammad, beliau menyiapkan agama Islam, perbuatan kan dihapuskan, bukan dihapuskan. Ini dengar dulu. Jangan tanya-tanya dulu nih. Ini bahaya ini. Ya. Makanya saya ingin begini. Kalau ngaji ini mesti komprehensif ya. Saya nggak ingin kita ngaji ini emosi gitu. Orang beda Ustaz. Iya, orang beda. Ngaji ini gini, nggak usah gini. Tadi pertanyaan Bapak tadi. Ya. Maksud saya kita kalau melihat sesuatu nih, jangan terlalu terburu-buru begitu saya. Kita harus pilah-pilah ini.
Karena memilah-milah ini penting supaya tidak menjustifikasi secara keseluruhan begitu. Kan gawat kalau kita misalnya dulu kan pernah saya bilang dalam Islam itu tak ada konsep setitik nila merusak madu sebelahnya, nggak ada itu dalam Islam itu. Dan konsep itu berbahaya. Tapi itu sering kita lakukan. Misalnya ada orang berbuat salah, ini bapak sekali berbuat salah, bapak ini tak bagus. Apa benar saya sebut begitu? Enggak kan itu maksudnya. Itu kira-kira jangan sampai begitu. Makanya kenapa kita mesti memilah-milah begitu ya. Nah, tadi kalau menurut bapak tadi apa tadi Pak? Saya lupa tadi. Jadi gini, pada saat sebelum Nabi Muhammad, Ya. itu kan perbudakan kan Ya. Ada terus, Betul. terus mungkin lebih ganas lagi lah. Gitu. Nah, setelah Nabi Muhammad hadir di dunia, menyiarkan agama Islam, nah di situ perbudakan kan mulai pelan-pelan dihabiskan, dihilangkan, tidak ada lagi perbudakan sehingga yang namanya budak itu sudah dibebaskan. Ya. Nah, jadi semua mau budak laki-laki mau budak perempuan bisa baca ini ya. Bisa baca dari hadis itu. Nah maka kenapa muncul lagi dengan ayat Mu'minun itu Al-Mu'minun itu muncul lagi ayat 6 itu bahwa seolah-olah saya pun berasumsi dengan ayat itu pembantu pun bisa kok seperti itu. Sebenarnya asumsi orang-orang yang orang nggak mengerti lah, kan? Kan kita udah saya bayar kok. Nah seperti itu maka asumsi orang-orang makanya juga bosan kan belajar. Justru itu belajar itulah yang bagaimana kalau kita dengan konsep ucap ini jangan seperti apa ya memudahkan dengan konsepnya tadi Sahrul. Muhammad Sahrul tadi. Ya. Kayaknya memudahkan apa yang kita punya bisa kita pakai kok. Ya. Pertama gini. Karena Nabi sudah menjelaskan bebas kan. Ya, pertama gini, kita tidak bisa menahan manusia mempunyai pendapat. Itu nggak bisa Pak. Ya, itu terus ada Pak sampai hari kiamat begitu. Dan itu menjadi problematika dakwah. Mendapatkan anak dari laki-laki bebas atau bebas, anak tersebut kan merdeka. Jadi sebenarnya dengan begitu juga konsep non marital di dalam Islam dengan budak itu menghabiskan budak karena ketika anaknya lahir, anaknya merdeka. Betul. Ini semangat ini tandanya. Gini maksud saya gini ya. Ustaz, ada Kita ini, ya, proyek ini sebenarnya ada yang ngomongin nggak sih? proyek ini, Enggak. oh bisa jadi ada. Bisa jadi. Ke situ aja kan. Oh bisa. Itu sebenarnya apa ya, pembiayaan terhadap sesuatu yang kontroversial itu biasanya selalu ada. Tapi saya nggak berani mengatakan benar-benar ada gitu ya, karena belum ketemu Abdul Aziznya begitu. Kalau ketemu bisa saya tanya gitu ya. Terus kalau yang Abdul Aziz itu mengkritik Sahrul dengan cara definisi Mirkul Yamin itu sekarang ini dulu kan budak, sekarang ART misalnya, lebih seru lagi nggak itu? Jadi nggak musola, bukan wanita bebas, tapi kalau dulu itu sekarang Enggak lah, pembantu itu wanita bebas, dia kan bekerja, bukan memilih, bukan dimiliki. Dia kan digaji. Nah, artinya kan kerja di rumah itu. Iya, tapi dia bukan budak. Harus dibedakan. Dia digaji. Budak itu tidak digaji, Pak. Dia dibeli. Dia barang mau dibuang-buang, mau dikasih orang, mau dicampakkan, mau dibunuh. Mungkin Ustaz yang jadi masalah dari kita Ustaz, takutnya disertasi tersebut akan jadi undang-undang gitu. Pada saat itu kan suami yang meminta istrinya untuk berhubungan ditolak oleh istrinya dan dipaksa, itu sekarang udah menjadi undang-undang sebagai pemerkosaan. Makanya misalnya ketika itu dia ada Kalau institusi boleh, apapun boleh di dunia ini. Kalau nggak boleh, untuk apa universitas? Untuk apa? Ya gini, sebenarnya gini Pak. Ini memang bahaya ya, kajian-kajian itu bahaya. Tapi saya setuju. Makanya gini. Ya. Kita mau Instruksi aja Pak, supaya jangan melebar kemana-mana. Fokus pada ini, jangan pendapat masing-masing ya dipertanyakan. Kalau fokus dengan
tesisnya si Abdul Aziz, bukannya pendapat kita yang kita lontarkan ke sini. Iya, Jadi iya. kacau dan semuanya. Instruksinya itu ya, silakan. Berarti harus Muhammad Sam. Gimana sebentar tunggu, ini terakhir. Yang dilakukan oleh Muhammad Samsul dengan konsep al-Ijtihad adalah ke ijtihad. ijtihad, betul. Terhadap salah satunya terhadap lima nama. Betul. Dia menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan budak itu memang kalau dahulu kan seorang karena peperangan itu menjadi milik. Iya. Itulah menggunakan surat kembali dan sebagainya. Jadi di luar yang dikeluar dari peperangan itu bukan budak. Ya, tapi masalahnya menurut Muhammad Samsul karena perbudakan di seluruh dunia sudah tidak ada, tapi di lain pihak ayat itu belum pernah dianulir oleh Allah, maka dia masih ada. Iya, betul. Oleh karena itu kemudian Muhammad Samsul mengadakan semacam kias begitu ya maksudnya. Iya. Bahwa karena konsep pemilikan melakukan hubungan seksual ada, maka kemudian sedang dalam konteks kekinian masih ada juga, masih hidup air dasarnya. Iya. Gitu ya, Pak? Iya, betul. Katakan saya begini, kalau hubungan seks itu non marital yang dibuat pernikahan itu dibolehkan, sementara ulama-ulama terdahulu mengatakan Nggak boleh. Nah, nah, Islam sendiri sebenarnya kan punya semangat menghapuskan kebudakan. Iya. Misalnya dari Al-Quran 60 tadi dimasukkan sebagai salah satu akhlak. Itu tujuannya untuk menghapuskan budak. Iya. Caranya menghapuskan budak antara lain dengan dinikahkan. Nah, kalau misalnya tidak ada konsep akad nikah, bagaimana menghapuskan kebudakan, menghilangkan kebudakan? Salah satu jalan menghilangkan kebudakan adalah dengan akad nikah. Oleh setelah akad nikah halal, saya kira saya lebih cenderung dengan tafsirannya yang siap kalau ulama Indonesia ya. Iya. Bahwa Ya itu. dalam rangka menghapuskan Oke, kebudakan. saya udah ngerti lah itu. Maksudnya gini, kalau masalah dinikahi nggak dinikahi itu istihad para ulama, dua-duanya benar, ya. Bahwa budak itu boleh dinikahi, budak itu tak dinikahi juga boleh, itu nggak apa-apa, ya. Itu istihad para ulama. Kalau bapak anggap bahwa bapak setuju dengan Quraisy itu nggak salah, gitu ya. Gitu. Jadi jangan dianggap, tapi itu pendapat paling benar, gitu, ya. Jadi bahwa begini ya, saya jelaskan sekali lagi, bahwa budak itu dalam Islam diperselisihkan oleh para ulama, boleh dinikahi, boleh tidak dinikahi, sudah gitu. Itu perbedaan para ulama. Dua-duanya benar, ya. Nanti kalau bapak nggak mau kalau nggak mau baca capek-capek, dengar aja misalnya ceramahnya Khalid Basalamah tahun 2015 misalnya, entah 2016 saya lupa, tentang auma malakat aimanuhum itu. Jadi kalau nggak mau capek-capek baca gitu ya. Nah, jadi bahwa dua-duanya itu benar. Kalau kecenderungan misalnya saya cenderung sama Quraisy ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, bahwa apa yang disebutkan bahwa berhubungan dengan budak tanpa menikah itu benar adanya. Gitu. Ya. Ya, saya kira ada pertanyaan yang saya akan nanti. Terus kemudian sebentar, sedikit lagi saya jawab. Terus kemudian tadi kan saya sudah jelaskan bahwa kiasnya si apa ini, Syahrul ini, itu kiasnya keliru. Itu saja sebenarnya. Bukan masalah dia menghalalkan non-maritalnya, itu halal kalau kecuali kepada budak gitu. Tapi ketika dikiaskan dia keluar dari itu, maka itu menjadi kekeliruan gitu ya. Ya itu menjadi kesalahan. Udah, saya kira itu saja kalau itu sekarang gitu ya. Saya dari sisi tentang gila.
Apa yang dimaksud dengan zina? Ada, saya kira gini ya, ini udah cukup ya, karena terlalu banyak, udah cukup, nggak usah lagi ya. Saya begini, budak itu, kita karena nasi udah nunggu gitu ya. Budak ini dalam Islam boleh dinikahi, boleh tidak dinikahi, sudah. Lain dengan zina, zina itu tidak pada budak. Ya, tidak pada budak. Makanya para ulama berbeda pendapat seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka menyatakan boleh dinikahi, boleh tidak dinikahi, sudah tidak apa-apa. Nah permasalahannya Syahrul, permasalahannya ini Syahrul mengkiaskan kepada yang bukan budak, itu saja. Itu saja sebenarnya, itu kekeliruan dia. Dia teliti, ya itu maka saya katakan, dia teliti betul mengatakan bahwa ayat itu nggak dihapus, dia teliti itu harus diakui. Dia teliti betul bahwa dia membuat pertanyaan, kenapa kalau Islam menghilangkan perbudakan, ayat ini nggak dihapus? Itu ketelitian dia itu, dan itu benar, saya setuju itu. Tetapi kekeliruan dia mengkiaskan kepada yang bukan budak, itu keliru. Menyamakan Atau menyamakan antara budak dengan bukan budak. Ya, itu saja. Itu kesalahan dia. Itu udah nggak usah lagi diperpanjang, udah begitu duduknya itu. Kalau zina itu kepada yang bukan budak, itu zina dalam Islam, tanpa dilalui dengan pernikahan, sudah. Itu saja. dan ditutup dengan sekarang bahwa ada budak. Ya sekarang sudah tidak ada budak, makanya ada ulama mengatakan begini, kalau nanti suatu saat nanti itu nggak bisa dihindari misalnya kan dulu Nabi Muhammad datang kan nggak bisa menghindari perbudakan, nggak bisa kan? Perbudakan itu kan ada, nggak bisa dihindari sama dia. Bagaimana caranya? Dibebaskan melalui pernikahan, karena nggak bisa dihindari. Suatu saat nanti Pak, perlawanan kita nanti untuk mengatakan budak ini tidak ada, tapi ternyata ada, kan nggak bisa dihindari. Seperti sekarang lah, kita sebut misalnya, kemacetan di Jakarta nggak bisa kita hindari, sehingga muncul hukum keluar baru. Kalau macet boleh mengkosor sholat, kan gitu. Itu kan sama kayak begini, sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Terus keluar lagi masalah, bagaimana kalau pernikahan, pakai listrik bagaimana bisa nggak dijamak sholat? Itu kan nggak bisa dihindari, karena muncul dia. Nanti kalau suatu saat dia muncul perbudakan itu, bagaimana kita menghadapinya? Tapi kalau sekarang nggak ada sudah. Ya, kita bicara sekarang nggak ada. Berarti hukum itu tidak dipakai karena tidak pernah dihapuskan. Tapi tidak dipakai. Dan tidak boleh pembantu itu dianggap budak karena dia digaji, bukan dimiliki. Ya, nah, dia digaji. Dia bukan budak. Ya. Tapi orang yang menjadi budak Nggak mungkin. Baik ya, sampai sini saja. Closing ya, closing. Ya. Jadi kalau menurut saya, kita lihat manfaat dan mudaratnya. Tesis itu bermanfaat atau mudaratnya lebih banyak. Bapak mengatakan bahwa itu salah. Ya sudah, mudaratnya lebih banyak. Hapus saja. Itu yang salah itu persen pembimbing sama metodenya. Itu maka saya bilang tadi, pembimbingnya itu keliru sebenarnya. Ya. Harusnya pembimbing, namanya pembimbing ya. Pembimbing itu mengarahkan disertasi atau mengarahkan tesis, itu pembimbing, kerjanya begitu. Oh ini. Tapi kalau Bapak nih Pak ya, saya minta maaf ya, kalau Bapak menulis sebuah penelitian, ada pembimbing itu biasanya nggak baca semuanya. Dia lihat metodologinya selesai, sudah selesai. Tapi kalau judulnya itu tidak membawa manfaat, kemudian judulnya saya tolak. Saya uji Pak, uji skripsi ya. Kalau misalnya skripsinya itu sama, itu ditolak judulnya dirubah. Ini salah satu pembimbing yang bagus, kan di dunia. Itu aja. Kita ini tak bisa samakan kita sama orang lain. Gitu Pak maksudnya. Jadi kita nggak bisa, pembimbing ini bukan hanya Bapak, banyak pembimbing. Kebetulan Bapak yang bagus begitu.
begitu kan? Nah, ya ada yang nggak bagus. Jadi pembimbing ngaji lah. Ya itulah cobaan kita Pak. Gini Pak, cobaan ini betul. Cobaan ini nggak bisa kita hindari. Saya contohkan cobaan ini. Antara masjid sini sama masjid sana ada perbedaan kan? Bisa nggak kita hindari percobaan itu? Nggak bisa, memang sudah datang nih. Kita ingin masjid sana jangan begitulah, sana pun bilang masjid sini jangan beginilah. Itu namanya cobaan. Artinya bahwa setiap hidup ini ada yang begitu. Saya katakan kita harus lewatin. Kalau dia muncul ya sudah kita harus perangin begitu kan? Gak bisa kita apakan ya. Kalau dia kita udah yang penting dakwah ilallah selesai. Udah maksimal. Alhamdulillah ada seperti bapak pembimbing yang bagus. Mudah-mudahan semua bagus gitu kan. Nah gitu saya. Tapi ada pembimbing yang gak bagus mau diapain? Tapi saya katakan tadi dalam Islam itu, ketika pembimbing itu dikatakan keliru, mungkin dia hanya keliru pada saat itu, gitu ya. Itu juga kita nggak tahu kan. Pernah ketemu pembimbingnya kita nggak pernah kan? Nggak pernah cerita sama dia juga. Artinya saya begini, kalau saya dalam hal-hal begitu tidak mau bersuuzon terlalu tinggi, tidak mau menjustifikasi. Artinya mungkin dia keliru juga, gitu. Tapi mungkin baru kali ini aja dia keliru. Mungkin sebelum-sebelumnya nggak pernah juga keliru. Kan bisa saja ada orang yang begitu Pak. Bisa nggak kira-kira ada orang ini? Bisa lah, itu harus kita akui. Ini bapak-bapak ini pun tobatnya mungkin baru-baru aja begitu. Kira-kira gitu. Jadi jangan kita anggap ini hal yang ini. Jadi semua tidak ada yang sempurna, begitu kan? Nah kesempurnaan itu kita nggak boleh katakan bahwa semua mesti menurut saat ini kan. Walaupun itu ada I-nya, ada Islamnya begitu. Ya iya memang. Ya begitulah adanya. Kalau saya kira apa ya, saya lagi bertanya-tanya pembimbingnya siapa, kita mau tanya, kita mau lihat riwayat hidupnya gitu. Itu yang paling penting, jangan nanti langsung menuding begitu, ini pembimbing nggak benar. Mungkin pada saat ini dia keliru itu pembimbingnya, bisa saja, kita nggak tahu itu kecolongan lah, ya kan? Wallahu a'lam bishawab ya. Ya sudah, saya begini, saya katakan dengan adanya masalah-masalah seperti ini menjadi terang benderang di antara kita bahwa kita pertama ya dengan adanya Abdul Aziz ini kita mengerti non marital. Kita pernah mengerti non marital sebelumnya kan? Terima kasih sama Abdul Aziz itu. Ngerti kita ya non marital itu. Gara-gara dia lah kita ngerti non marital. Kalau nggak gara-gara dia, Bapak nggak pernah dengar Muhammad Sahrul itu orang. Ya. Jadi harus juga kita ngerti itu. Jadi nasihat saya, jangan kita terburu-buru memberikan sesuatu. Buru semua jangan. Ada mungkin manfaatnya sama kita. Dia dapat mudaratnya, kita dapat manfaatnya. Gitu ada. Bapak nggak kenal sama Muhammad Sahrul, pasti nggak kenal. Baca-baca baru baca ada Sahrul siapa ya Sahrul. Non marital gimana non marital itu sebenarnya? Baru tahu kita. Karena ada Sahrul, ada itulah, ada Abdul Aziz. Makanya Abdul Aziz itu bawa juga manfaat walaupun banyak mudaratnya. Nah, kalau itu mudarat, maka jangan pusing-pusing, hilangkan mudaratnya, dakwahkan, tugas kita begitu. Tapi kita semakin paham bahwa dalam Islam itu ada non marital yang disyaratkan, begitu kan? Disyaratkan itu. Kemudian kita sudah mengerti ada kata milkul yamin. Kita nggak tahu itu tadinya. Muhammad Sahrul kita nggak tahu juga. Nah ini yang perlu dilihat dari sisi positifnya, begitu ya. Kalau saya begitu saya melihatnya. Tapi tetap kita katakan apakah disertasi itu salah ya salah, itu aja kan simple. Kita dakwahkan kan sudah saya sebutkan tadi. Alasannya semua sudah disebutkan bahwa itu keliru itu disertasi. Tapi sudah keluar ya sudah jangan direnung-renungi Pak. Kalau kita misalnya dapat gaji sekian nggak usah kita renung-renungi begitu kan kayak gitu lah kira-kira. Nah udahlah jalan aja hidup ini harus terus kita berjalan begitu berdakwah.